Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Sonaji Heriansyah ya. Pada kali ini saya akan membahas yaitu tentang struktur dari sebuah artikel. Ini untuk memenuhi tugas mata kuliah penulisan dan publikasi karya ilmiah. Baik, untuk membuat sebuah artikel ya tentu saja kita harus mengetahui bagaimana struktur penulisannya. Walaupun ada beberapa jurnal yang sudah menyediakan template-nya ya. Tetapi setiap jurnal itu memiliki template yang berbeda. Teman-teman. Nah, jadi kita intinya tuh harus pertama itu tahu bagaimana sih struktur penulisannya, bagaimana sih pembuatannya. Oke, yang pertama itu ada judul teman-teman di atas. Nah, kenapa perlu adanya judul ini? Ya, judul ini perlu karena ini menunjukkan apa gambaran dari karya kita. Ya, jadi judul itu menunjukkan gambaran bagaimana tentang karya kita. Apakah isinya dan bagaimana pembahasannya di situ akan terlihat dari judul ya. Tentunya judul ini sebaiknya itu dituliskan itu secara singkat ya. Jadi penulisannya itu dirumuskan secara singkat. Maksudnya singkat di sini tidak panjang, itu katanya itu tidak melebihi antara 10 sampai 15 kata. Selanjutnya ya harus jelas. Jelas maksudnya tidak bertele-tele dan bersifat informatif deskriptif ya. Jadi ini judul ini tuh merujuk pada pokok bahasan ya. Jadi bukan kesimpulan, teman-teman. Baik. Selanjutnya, judul ini bisa dituliskan menggunakan bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Nah, usahakan menghindari kata-kata yang membaku ya. Selanjutnya, dan hindari kata-kata seperti pengaruh, observasi, studi pendahuluan ataupun penyelidikan ya. Judul juga tidak boleh mengandung kata kerja ataupun metafora seperti puisi dan peribahasa, teman-teman. Selanjutnya yang kedua ada nama dan alamat penulis. Nah, kenapa perlu mencantumkan nama ya? Supaya pembaca nanti mengerti, oh ini adalah karya si A, ini adalah karya si B. Ya, untuk nama penulis itu ya tidak dicantumkan gelar, teman-teman. Tidak dicantumkan gelar. Ya, dan penulisan namanya itu disingkat jika namanya panjang. Contoh Sona Aji ya. Disingkat nama belakangnya A, ya kan Aji jadi A titik Sona. Begitu, teman-teman. Nah, selanjutnya alamat. Untuk alamat penulis. Alamat penulis ini bisa menggunakan alamat email ya. Alamat email dan alamat institusinya. Ya. Alamat institusi. Selanjutnya untuk abstrak atau kata kunci ya. Abstrak itu adalah gambaran tentang artikel kita ya. Jadi rangkuman dari awal, dari latar belakang intinya langsung dicantumkan ke abstrak. Latar belakang, tujuannya, selanjutnya metodenya dan pembahasannya serta kesimpulan, tapi secara singkat. Nah, dalam penulisan abstrak itu hendaknya itu lebih baik tidak mengulang sebuah judul ya. Tidak menggunakan simbol dan singkatan-singkatan yang lain. Selanjutnya untuk kata kunci ya. Kata kunci ini adalah kata yang digunakan dalam penulisan artikel. Contohnya itu seperti sebagai dasar pemikiran gagasan dalam karangan artikel. Nah, bisa sebagai subjek indeks yang diambil ya. Jadi kata kunci ini diambil dari judul, abstrak atau isi teks. Jumlah kata kunci itu sekitar 3 sampai 5. Selanjutnya, teman-teman, kata kunci itu diperlukan komputerisasi sistem ilmiah. Ini kata kunci ini ditemukan judul-judul tulisan abstraknya dengan mudah dapat ditemukan ya. Dengan kata kunci maka
dapat ditemukan judul-judul tulisan abstraknya dengan mudah. Selanjutnya, pendahuluan. Untuk pendahuluan ini berfungsi memperkenalkan topik artikel ya teman-teman. Memperkenalkan topik artikel pada dalam bentuk sebuah paragraf. Oke. Selanjutnya metode. Tentu kita sudah tahu metode bagaimana itu berisi tentang jenis metode atau jenis pendekatan yang dilakukan dalam penelitian, yang digunakan dalam penelitian. Ya, uraian data kualitatif atau kuantitatif seperti itu dan lain-lain. Prosedur pengumpulan data dan prosedur analisis data. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Ya, terkadang ada yang dipisah, hasil sendiri dan pembahasan sendiri. Ya, kalau hasil, ya ini merupakan hasil dari si penelitian tersebut. Ya, hasil penelitian merupakan hasil analisis dan hasil pengujian hipotesis yang disajikan secara bersistem dengan merujuk tujuan penelitian atau hipotesis yang sudah diuraikan sebelumnya. Selanjutnya, nah untuk informasi dari hasil penelitian ini dapat diilustrasikan berbentuk tabel, gambar, dan grafik teman-teman, atau diuraikan secara aktual dalam bentuk kalimat ya. Jadi dalam bentuk kalimat. Selanjutnya, dan untuk penulisan tabel grafik itu perlu ada penomoran ya. Penomoran. Contoh tabel 1, tabel 2 dan selanjutnya dan seterusnya. Nah, selanjutnya adalah simpulan dan saran. Simpulan ini dibentuk dari masukan dari semua rangkuman dari semua isi ya. Jadi kesimpulan itu merujuk dari hipotesis, harus sesuai. Apa yang menjadi hipotesisnya, yaitulah nanti dibahas di kesimpulan. Itu intinya. Selanjutnya untuk saran. Nah, saran ini bisa ditujukan kepada orang lain ya. Contoh sebagai penyempurnaan dari penulisan karya artikel tersebut. Ya. Supaya penelitian tersebut atau karang artikel tersebut penelitiannya bisa bermanfaat dan lebih dikembangkan oleh masyarakat umum. Selanjutnya itu ada ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih itu bagaimana? Yaitu ucapan terima kasih pada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan artikel. Contoh editor, tim editor, tim promotor, dan pembimbing. Selanjutnya yang terakhir adalah daftar pustaka. Daftar pustaka atau ini adalah sumber referensi ya. Jadi daftar pustaka adalah sumber referensi atau bahan rujukan. Jadi mencakup semua bahan rujukan yang dituliskan dalam artikel penulisan. Nah, di situ kita cantumkan di daftar pustaka referensinya. Nah, baik, untuk itu sudah. Jadi begitulah struktur dalam penulisan artikel ya. Nah, teman-teman bisa mempelajari lebih lanjut dengan membaca buku-buku dan lain-lain ya. Struktur tentang bagaimana penulisan artikel, selanjutnya bagaimana cara mempublikasikannya. Nah, oke. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.